sudah me- sudah mengundang ini apa saya untuk sharing gitu kuliah online di farmasi Unsud. Juga terima kasih pada dosen yang hadir juga dan juga para adik-adik mahasiswa yang masih semangat gitu. Malam-malam jam 7 malam ya kayaknya. Kalau di sini di Jerman masih jam 2 siang gitu, masih terang dan kebetulan juga musim panas ya di sini. Jadi musim panas itu eh, mulai subuhnya itu udah jam 3 pagi, kita maghribnya itu hampir setengah 10 malam. Jadi kalau kita lagi puasa lumayan gitu, lumayan lumayan capek. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk perkenalan, nama saya Abdul Hadi Suwandi, biasa dipanggil Abdul atau Adi. Saya aslinya dari Bandung, mungkin juga sudah sedikit diperkenalan, tapi saya akan sedikit perkenalan untuk saya sendiri. Oh ya, kalau ada yang mau pertanyaan, ya bisa langsung aja ditanya gitu, bisa di stop. Bismillah. Jadi saya dari dulu dari kecil gitu selalu selalu tertarik gitu. Kenapa tubuh kita itu sangat mempunyai sistem imun yang sangat kuat untuk melawan beberapa beberapa penyakit seperti penyakit infeksi dan lain-lainnya. Karena itu saya tertarik untuk belajar di sekolah farmasi di Bandung. Karena saya dari Bandung, saya pengen kuliah juga ya di Bandung gitu. Dan kebetulan alhamdulillah dapat kesempatan untuk S1 di Bandung. Dulu masih Departemen Farmasi, sekarang udah School of Pharmacy ya, udah jadi fakultas tersendiri. Waktu saya eh, S1, tesis saya eh, fokusnya lebih ke bioteknologi farmasi. Fokusnya adalah tentang hepatitis B antigen, di mana saya di bawah bimbingan eh, dokter dokter Debbie Retno Ring almarhum. Beliau ya di sana saya belajar beberapa teknik molekular biologi teknik, masih belajar cloning, mutasi dan juga PCR. Karena saya tertarik dengan eh, dengan riset, sambil saya menunggu ujian apoteker, saya bergabung sebagai riset asisten di Tuberculosis Research Center, juga di Sekolah Farmasi, itu bersama dengan Dr. Marlia Singgi. Ya beliau saat ini kalau nggak salah sedang di rumah sakit ya, mohon doakan biar segera sembuh. Jadi proyek di Tuberculosis Research Center itu sendiri adalah kolaborasi dari Rumah Sakit Rotin Sulu, Rumah Sakit Paru Rotin Sulu di Bandung, dan juga Universitas di Amerika Serikat Virginia Tech, di mana kita tertarik untuk mengembangkan vaksin dan juga diagnostik kit eh, dari tuberkulosis dengan menggunakan beberapa metode molekuler biologi. Setelah saya selesai apoteker, eh, saya pengen belajar lagi gitu. Dan kebetulan dapat kesempatan untuk mendapatkan beasiswa DAAD, di mana saya melakukan belajar S2 di Dresden, di TU Dresden. Jadi Dresden ini kalau lihat di gambar, ini kota yang indah, gitu. Kota tuanya sangat indah di Jerman, sebelah timur Jerman. Di program Master Molecular Bioengineering. Master tesis saya fokusnya ke bidang imunologi, lebih kepada regulatory T cell. Jadi regulatory cell itu adalah salah satu bagian dari sel T atau T cell. Jadi ada beberapa macam. Jadi fokus di grup ini adalah regulatory T cell. Setelah itu S2 kayaknya enak langsung S3 gitu, dan kebetulan dapat kesempatan pindah ke Braunschweig. Braunschweig itu letaknya agak di tengah Jerman, Jerman Utara. Jadi kalau yang dari Bandung itu, Braunschweig itu adalah sister city-nya Bandung ya, jadi Braunschweig. Di sana saya tesis di bidang molekular imunologi,
di mana saya mengembangkan mouse model, jadi model mencit ya terhadap bakteri infeksi Mycobacterium avium paratuberculosis. Jadi ini bakteri yang diketahui penyebab inflamasi di saluran pencernaan di sapi, di hewan ternak seperti kambing dan lain-lain. Tapi juga eh, ada korelasi dengan apa inflamasi di saluran pencernaan di manusia juga. Jadi intinya saya mempelajari mengembangkan model mencit dan juga eh, untuk mempelajari imun sistem eh, terhadap infeksi bakteri tersebut. Kemudian saya pindah ke Kiel untuk bergabung dengan grup Profesor Guntam Grassel, tapi karena beliau juga dapat posisi di Hannover Medical School di tempat saya kerja gitu. Akhirnya cuma 1 tahun grup kita pindah dari Kiel. Kiel itu di utara Jerman, jadi dari Hamburg ke utara lagi, terus kembali lagi ke Hannover ya. Hannover itu dekat sama Braunschweig. Eh, Fokus risetnya adalah mengenai interplay, jadi antara hubungan antara mikrobiota. Mikrobiota itu adalah bakteri normal, komensal bakteri di saluran pencernaan dengan host dan tubuh kita, dan dengan bakteri di saluran patogen, bakteri patogen di saluran pencernaan. Sejak 2001 saya pindah lab ke grup Profesor Matthias Gesell. Jadi fokusnya lebih ke cell signaling, di mana proyek berhubungan antara interaksi dengan host dan patogen. Mungkin sedikit ya apa perkenalan dari saya. Selanjutnya, ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan tentang bagaimana hidup di Jerman, kuliah di Jerman, beasiswa dan lain, mungkin kita bisa sharing habis itu, habis selesai materi. Jadi sekarang yang diminta adalah topiknya tentang monoklonal antibody terapi. Sebelum sebelum saya menjelaskan tentang hal ini, monoklonal antibody terapi, kita harus kembali mungkin sebagai review gitu pelajaran imunologi, tapi saya cuma fokus ke satu hal. Jadi imunologi itu kompleks ya. Tapi karena yang berhubungan dengan monoklonal antibody, saya hanya membahas sedikit. Jadi pertama saya akan membahas tentang antibody. Antibody itu apa? Nah, terus yang kedua tentang monoklonal antibody itu sendiri. Terus yang ketiga ya fokusnya adalah monoklonal antibody terapi. Kata Pak Dadang katanya udah dapat imunologi ya. Kira-kira eh, ada yang bisa menjelaskan atau sedikit lah tentang antibody. Siapa yang bisa kira-kira? Silahkan buka ininya apa? Buka mic-nya. Ada yang tahu tentang antibody? Nanti dapat door prize kali ya Pak. Iya, dapat dua pas nanti. Dapat. Ayo, silakan. Kita tanya Pak Abdul dulu. Silakan. Ada yang tahu antibody? Gimana? Oh, Masih halo? Gimana? betul. Ada? Betul, Sebelumnya betul, betul. mohon maaf izin on off cam karena gak bisa on cam. Ya, Ini se Saudara Valo. sebatas pengetahuan saya ya Pak. Imunologi saya juga jelek ya Pak. Tapi kalau ya, antibody itu bagian salah satu sistem adaptif, imun adaptif. ya. Jadi akan di mana dia akan berkembang setelah sistem imun inet gitu atau bawaan dan Ya, pemicunya itu banyak. Itu sih Pak bisa disebutnya imunoglobulin ya bisa kaitannya. Itu Pak. ya, betul, Pak. Ya, salah satunya betul ya. Terima kasih. Jadi memang antibody itu eh, ya kita fokus ke yang namanya sel B atau B cell. Jadi B cell itu
salah satu. Jadi kalau ada tadi disebutkan kan ada innate immunity atau ada adaptive immunity ya. Terus juga ada cellular immunity, ada humoral immunity. Nah, jadi kita fokus ke B cells. Jadi B cell itu adalah adaptif, termasuk adaptive immunity. Tadi disebutkan benar. Nah, antibody itu ada di permukaan B cell. Ya. Jadi diproduksi oleh sel B, di mana antibody itu spesifik untuk setiap antigen. Contohnya, ini ada gambar. Jadi ada antigen. Mungkin saya akan jelaskan lagi detail tentang antigen nih. Jadi antigen yang warna oranye, yang bulat ini antigen. Sedangkan yang sebelah kanan ini ada dua antibody. Jadi antibody A yang oranye dengan ini Belanda ya oranye ya, dengan yang hijau antibody B. Nah, antigen yang A itu antibody A itu cuma mengenali antigen yang oranye. Sedangkan antibodi yang warna hijau tidak mengenali antigen A. Kemudian juga sebaliknya. Jadi antigen yang B, yang hijau, itu cuma dikenali oleh antibodi B, sedangkan antibodi A tidak mengenali antibodi A. Jadi sifatnya spesifik. Jadi tadi disebutkan tadi kan benar juga. Jadi ada aktivasi ya, diaktifasi. Jadi ada namanya naive B cell, jadi maksudnya B cell yang belum kenal sama antigen, terus sudah gitu ketemu sama antigen misalnya bakteri, virus atau lain-lainnya, sehingga B cell itu menjadi aktif, tadi aktif menjadi diferensiasi menjadi yang satu namanya plasma B cell yang akan menghasilkan imunoglobulin, dan yang kedua ada yang namanya memory B cell. Jadi memory B cell itu yang hidupnya lama gitu ya. Jadi mungkin plasma B cell sebentar karena setelah menghasilkan imunoglobulin langsung mati gitu cuma sebentar, sedangkan memory B cell itu sifatnya lama gitu. Jadi mungkin setahun kemudian misalnya ada antigen yang sama datang, dia akan mengenali dan dan berkembang cepat dan didiferensiasi menjadi plasma B cell. Nah, itu jadi disebut adaptive immunity. Nah, sekarang kembali lagi ke tadi kan yang ini apa yang menghasilkan antibodi. Antibodi itu sendiri tadi disebutkan benar imunoglobulin atau IG biasanya. Jadi bentuknya, ukurannya bentuknya protein ukuran yang besar, jadi sekitar 150 kilodalton, jadi besar, dan bentuknya huruf Y kayak ini, seperti yang saya gambar ya. Dan sistem imun ini, jadi saat imun sistem mengenali dan mengenali ada antigen, jadi sistem ini teraktivasi, terus dari itu bisa menetralisir benda asing seperti patogen atau benda asing seperti alergen, atau misalnya kalau di Jerman itu biasanya atau di Eropa ada masalah dengan serbuk sari gitu, nah, itu juga dianggap sebagai asing gitu. Nah, itu juga dikenali sebagai antigen, dan antibodi ini mengenali molekul yang unik spesifik yaitu antigen. Jadi strukturnya tadi yang warna biru, jadi ada yang namanya heavy chain dan light chain. Intinya adalah yang warna biru ini adalah heavy chain, jadi karena ukurannya besar gitu, jadi makanya heavy. Yang warna merah itu lebih kecil, jadi namanya light chain. Dan ada yang namanya istilahnya konstan dan variable region. Jadi konstan yang di bawah ini adalah konstan karena semua antigen, semua antibodi dia semuanya sama. Sedangkan yang variabel itu yang di atas, yang warna biru atau warna merah, tapi yang warnanya lebih muda. Nah, itu adalah istilahnya variabel. Jadi variabel itu berubah-ubah, berbeda-beda, bukan berubah ya, berdasarkan antigen, jadi sehingga bisa menempel kepada antigen yang spesifik. Jadi antigen itu apa? Tadi saya bilang tentang antigen. Jadi antigen itu adalah suatu molekul atau bagian dari partikel
partikel asing seperti alergen atau misalnya serbuk sari atau lain-lainnya, atau partikel dari virus atau partikel dari bakteri yang bisa berikatan dengan antibodi yang spesifik, atau juga dia bisa menempel atau berinteraksi dengan reseptor dari sel T, sel B juga. Nah, antigen ini juga memicu respon imun. Terus antigennya berupa protein, peptida atau rantai asam amino, polisakarida. Jadi misalnya seperti bakteri ya. Bakteri itu terdiri dari banyak eh, polisakarida atau gugus-gugus gula. Nah, di mana saat bakteri masuk ke dalam tubuh nanti dikenali sebagai benda asing dan akhirnya mengaktifasi sistem imun. Atau asam nukleat itu seperti DNA atau RNA, mungkin kita tahu virus SARS-CoV-2 atau virus lainnya kan dia itu virus RNA ya. Jadi pas saat menginfeksi sel terdeteksi ternyata ada RNA yang tidak dikenali. Nah, itu memicu sistem imun. Antigen juga ada pada sel normal. Jadi misalnya ada masalah, jadi harus ada kesetimbangan ya. Jadi kalau terlalu imun sistem terlalu berlebihan juga akan buruk, itu namanya autoimmunity. Eh, dan ya sel normal juga ada antigennya, nanti bisa dideteksi sebagai benda asing kalau ada masalah. Terus juga ada sel kanker, parasit, virus, jamur, bakteri dan lain-lainnya. Itu adalah antigen. Oke, jadi mekanisme bagaimana imun sistem bisa menghilangkan si antigen tersebut. Jadi yang pertama adanya interaksi antigen dan antibodi kompleks. Jadi misalnya kita ada bakteri, gitu. Ada bakteri masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam sel, terus sudah gitu dikenali oleh sistem imun bahwa ini adalah sesuatu yang asing, terus sudah gitu mengaktifasi antibodi dan antibodi menempel kepada bakteri tersebut. Dan ternyata dengan adanya menempel antibodi tersebut dan mengaktifasi ada yang namanya komplement, sistem komplement. Mungkin lebih detailnya bisa dilihat lagi di pelajaran imunologi. Pokoknya intinya dengan adanya antibodi yang menempel pada bakteri tersebut, dia akan mengaktifasi sistem komplement dan akhirnya akan membuat bakteri tersebut mati. Terus yang kedua adalah mekanisme netralisasi, ya. Netralisasi, misalnya netralisasi antibodi terhadap virus partikel, toksin, bakteri, dan lain-lainnya. Contohnya gitu. Jadi biasanya virus itu cuma bisa hidup kalau dia menginfeksi sel. Jadi misalnya ada virus terdeteksi di dalam tubuh, udah gitu antibodi dia akan dihasilkan dan antibodi akan menempel pada virus partikel dan membuat virus tersebut tidak aktif. Atau mungkin contohnya toksin gitu ya. Apabila toksin dari bakteri atau toksin lain-lainnya, mungkin dari apa yang kita makan gitu, itu juga dideteksi oleh sistem imun kita bahwa itu suatu yang berbahaya, suatu partikel asing, akhirnya antibodi akan menempel dan membuat tidak aktif. Terus yang ketiga ada istilahnya opsonisasi. Opsonisasi sebenarnya hampir sama dengan, ya itu adalah antigen eh, dan antibodi kompleks sih. Jadi saat misalnya bakteri terdeteksi antibodi menempel pada bakteri, nah terus sudah gitu seperti di tag gitu, ditandain ini suatu yang berbahaya, udah gitu namanya ada phagocytic cells, biasanya antara makrofage atau neutrophil, dia mendeteksi adanya ada partikel yang ditempel oleh antibody, sehingga itu mendeteksi bahwa oke ini berbahaya, akhirnya bisa dimakan oleh phagocytic cell. Mungkin itu sedikit dari sedikit review tentang imunologi. Dan yang poin kedua adalah monoklonal antibody. Mungkin kalau ada yang mau tanya, kalau kurang jelas bisa langsung ditanya ya.
Oke, sekarang adalah monoklonal antibody. Monoklonal antibody itu adalah antibody yang spesifik ya, dan dia targetnya adalah antigen yang spesifik juga. Jadi dia itu mengenali atau mengidentifikasi spesifik antigen, misalnya toksin, bagian dari bakteri, virus, sel kanker, dan lain-lain. Terus juga dengan seperti tadi dijelaskan gitu, eh, dia itu akan mengaktifasi sistem imun, jadi antibodi menempel pada antigen, terus akan mengaktifasi sistem imun untuk mengeliminasi si antigen tersebut. Nah, itu dipakai untuk ide untuk membuat antibodi terapi. Jadi antibodi terapi itu sistemnya antigennya spesifik, terus juga mengaktifasi sistem imun atau memblok interaksi. Mungkin nanti dari contohnya akan lebih lebih jelas ya. Ini contohnya ya, misalnya kita kembali ke SARS-CoV-2 lagi ya. Jadi kita karena corona ini kita tahu ya bahwa ternyata si corona itu kalau mau menginfeksi dia butuh biasanya ada yang namanya reseptor. Nah, reseptor di sel manusia, dan itu biasanya itu yang diketahui adalah reseptor ACE2 ya, ACE2. Jadi si partikel virus itu menempel pada reseptor tersebut, terus akhirnya dia bisa masuk ke dalam sel dan menginfeksi. Nah, ada ide juga gitu dari udah dikembangkan yang istilahnya dia itu reseptor binding domain antibody, di mana antibody yang dihasilkan itu menempel kepada si protein yang ada di spike protein dari uh, SARS-CoV-2 ini. Jadi saat antibody itu menempel, jadi virus tidak bisa menempel kepada reseptor ACE2, sehingga virus tidak bisa menempel. Itu salah satu contohnya ya tentang monoklonal antibody. Sekarang saya lebih fokus lagi contohnya yang lebih detail tentang monoklonal antibody terapi. Jadi mungkin ini ada kelihatan ada gambarnya ya. Yang pertama ini adalah ini pertama kali tahun 1975, di mana pertama kali dihasilkan diproduksi monoklonal antibody, dan ini sudah diregistrasi dan sudah digunakan, sudah di FDA di Amerika gitu. Ini dan tahun ke sekitar 2006 sudah mulai banyak, ini maksudnya value market billion, jadi makin lama makin banyak dan makin berharga ya itunya monoklonal antibody terapi di dunia ini. Jadi saya akan ya salah satu ini rituximab, ya ini trastuzumab dan infliximab dan lain-lain, itu contoh yang sudah ada di klinik yang sudah dipakai terapi tentang monoklonal antibody terapi. Mungkin saya akan contohnya ya. Yang pertama adalah rituximab. Rituximab itu adalah dia monoklonal antibody yang antibodinya spesifik untuk mentargetkan molekul yang namanya CD20, CD20. Jadi CD20 itu adalah molekul yang ada di surface di surface dari sel B. Jadi spesifik di sel B, jadi bisa dipakai untuk pengobatan. Jadi misalnya contohnya ini ada B cells, terus juga yang warna biru titik-titik ini adalah CD20, ada di surface molecule di B cell, diberikan obat ini sehingga menyebabkan sel tersebut akhirnya tidak bisa aktif, dan akhirnya B cell itu sendiri mati. Jadi targetnya ini jangan bingung ya. Jadi targetnya ini adalah B cell itu sendiri ya. Antibody dihasilkan oleh B cell, tapi ini
targetnya dari terapi ini adalah untuk mematikan atau mendeaktivasi B cells. Terapi ini dipakai untuk immunosuppression. Jadi imunosupresi itu imun sistem kita diturunkan gitu. Jadi ada penyakit yang namanya autoimun. Jadi mungkin kita tahu ya, autoimun itu di mana imun sistem kita terlalu aktif ya, karena terlalu aktif sehingga membuat apa bisa bisa merusak badan kita sendiri gitu. Mungkin yang pernah dengar penyakit lupus atau dan lain-lain ya, itu juga adalah salah satu autoimun. Terus juga rheumatoid arthritis itu salah satu inflamasi di persendian yang disebabkan oleh terlalu aktif imun sistem sehingga bisa merusak tubuh sendiri. Yang kedua adalah B-cell related cancer. Jadi pengobat ini dipakai untuk karena B-cell itu kalau menjadi kanker, menjadi terlalu proliferasinya terlalu besar gitu sehingga menyebabkan ya tidak baik gitu bagi tubuh. Karena apabila terlalu banyak B-cell, jadi akan membuat sistem imun kita malah berlebihan, malah jadi merusak tubuh kita. Dan itu namanya non-Hodgkin lymphoma. Jadi intinya pengobatan ini adalah antibodi tersebut mentarget CD20, molekul CD20 di sel B sehingga menurunkan aktivasi sel B. Jadi dengan sistem imunnya diturunkan, jadi tidak membuat imun sistem kita tidak berlebihan. Terus juga untuk masalah kanker, karena kanker itu kan berlebihan sel B-nya berproliferasi terlalu banyak gitu. Jadi dengan dia dimatikan gitu, nonaktifkan, menurunkan sel B-nya. Selanjutnya adalah yang alemtuzumab. Ini mekanismenya mirip ya. Tapi targetnya adalah molekul CD52, CD52 yang ada di sel B dan sel T. Jadi sama ya, pokoknya ada di surface molekulnya, tapi ada di B cell dan T cell. Kemudian diberikan obat, dan ini terapi dipergunakan untuk terapi multiple sclerosis dan leukemia. Jadi multiple sclerosis itu adalah penyakit inflamasi di seluruh tubuh gitu. Nggak tahu penyebabnya apa gitu. Leukemia itu adalah kanker darah yang terjadi. Jadi dengan diberikan obat ini mekanismenya sama ya. Jadi antibodinya mentargetkan molekul ini sehingga sel B dan sel T aktivasinya menurun. Jadi sehingga tidak jadi aman bagi tubuh. Dan yang ketiga ini kanker, jadi trastuzumab. Contohnya dia ini target reseptor HR2 ya, HR2. Jadi HR2 itu jadi sel kanker yang ada sel kanker payudara itu dia diketahui menghasilkan spesifik antigen HR2 ini gitu. Jadi dengan obat ini dia terapi ini untuk kanker payudara sehingga dikasih obat ini antibodinya spesifik ke sel kanker dan mengaktifasi sistem imun sehingga membunuh sel kanker. Terus ini yang terakhir, contoh yang terakhir karena banyak lagi ya contoh-contohnya. Setidaknya ini bisa menjadi bayangan gitu apa yang terjadi di dunia riset tentang monoklonal antibody terapi. Ada yang namanya adalimumab dan infliximab. Jadi targetnya adalah tumor nekrosis alfa, TNF alfa, yang biasanya levelnya tinggi. Jadi mungkin kita pernah dengar sitokin ya. Kalau misalnya orang yang kalau masalah COVID itu kan ada masalahnya, salah satunya badai sitokin. Jadi salah satunya adalah TNF alfa itu karena terlalu banyak inflamasi di tubuh gitu. Nah, jadi obat ini targetnya saat tubuh memproduksi terlalu banyak TNF alfa dengan dikasih antibodi yang spesifik untuk menghilangkan TNF alfa,
Jadi dia bisa menurunkan inflamasi. Jadi dipakai untuk inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease itu inflamasi di saluran pencernaan, rheumatoid arthritis tadi juga di saluran sendi ya. Jadi mekanismenya adalah antibodi tersebut mentarget sitokin dari TNF alfa sehingga menurunkan kadar TNF dan menurunkan inflamasi sehingga tubuh kita juga kembali normal inflamasinya. Karena apabila terlalu banyak TNF alfa atau sitokin itu juga justru akan lama-kelamaan akan merusak tubuh kita. Ini contoh yang lain banyak gitu, Narcisumab dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari monoklonal terapi antibodi. Jadi ada keuntungannya kenapa sekarang monoklonal antibodi terapi menjadi hot topic ya. Karena itu bisa menjadi treatment terhadap beberapa penyakit seperti kanker, autoimun, infeksi, dan lain-lain. Juga meningkatkan keamanan dan mengurangi toxicities dan efek samping karena sifatnya lebih spesifik. Jadi contohnya obat kanker. Obat kanker itu kan masalahnya kemoterapi. Kemoterapi itu tidak spesifik ya. Jadi semua orang yang dikemoterapi, semua sel yang berkembang dengan cepat itu akan mati karena uh, ya itu dia memang fokusnya kepada situ. Jadi kadang orang kehilangan rambut karena rambut itu salah satu yang paling cepat itunya tumbuhnya, terus di saluran pencernaan dan banyak efek samping lainnya. Jadi kalau dengan menggunakan monoklonal antibody terapi yang spesifik, dia akan mengurangi efek samping karena spesifik pada marker atau antigen yang targetnya, dan juga meningkatkan tingkat keselamatan pasien ya diharapkan begitu. Tapi kerugiannya tentunya harganya mahal karena untuk menghasilkan untuk menghasilkan antibodi itu sendiri, untuk tahu targetnya itu butuh riset yang panjang, juga butuh uh, butuh ya intinya ada riset dan uji-uji yang cukup panjang gitu, karena kita harus tahu bahwa ini efeknya spesifik atau enggak gitu, terus lagi itu dosisnya dan lain-lain gitu. Dan juga masih banyak yang harus dieksplor lebih detail gitu, seperti mekanisme, efek samping, efikasi. Jadi kayak misalnya kita menurunkan TNF kayak tadi sitokin gitu. Tapi ternyata ada efek lainnya gitu. Kadang kalau misalnya tanpa eh, dipelajari lagi, mungkin ada terjadi namanya istilahnya efek balik lagi. Jadi turun terus udah gitu justru malah malah eh, ada efek balik di mana TNF-nya malah naik lagi dan lain-lainnya gitu, karena masih harus spesifik dipelajari lagi ya. Intinya ada masih perlu riset yang lebih banyak, walaupun sudah mulai lebih populer ya di sini, tapi ternyata masih masih belum detail karena kita mempelajari satu sistem yang kompleks gitu. Biologi itu kompleks, inflamasi, misalnya infeksi dan autoimmunity itu juga tidak mudah gitu. Jadi harus kita belajar dengan detail dan masih perlu banyak kita pelajari lainnya. Oke, mungkin sudah ini hampir 1 jam ya. Mungkin kita sekarang diskusi dulu bagaimana, dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya lebih detail. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Halo? Masih ada kan? Tidak tidur. Iya, masih ada yang on kamera, ada yang kendaranya off kamera tapi dia ngapain tidak bisa on kamera. Silakan, ada yang tanyakan, ada door prize-nya loh. Surprise. Ayo. Bapak, Ya, itu Alfaikan. Silakan. belum Bapak, belum ada pertanyaan Mas. Oh, Oh, belum bertanya.
dikira. Silakan mau bertanya tentang materi boleh, bertanya tentang apa ya yang lainnya. Ini, Tinggal Pak, Jerman. ini slide-nya masih ada, Pak. Sebenarnya masih ada, tapi kayaknya mungkin itu lebih ke sharing ini aja apa eh, penelitian saya, tapi mungkin ini aja nggak apa-apa diselesaikan di sini saja. Begitu. Silakan Ya. kalau tanyakan. Halo? Ya. Oke. Eh, sambil menuju yang eh, eh, ini malah bahasa Indonesia loh. Kalau yang masa kemarin bahasa Inggris loh. Ini Pak, Pak betul. Berarti untuk monoklonal antibody ini sudah ada yang di pasaran ya? Sudah ada di market dijual gitu ya? Ya, sudah ada di market. Itu yang dari yang saya apa? Yang tadi obat-obat ini itu udah di market ya. Hmm, Terus juga obat yang tadi yang pertama. Nah, ini semuanya itu udah di market semua gitu. hmm. Eh, udah sampai 2009 dari mulai 1975 eh, sudah mulai di market. Jadi yang ada nama-namanya obatnya itu udah ada di market. Terus yang warna merah itu termasuk 10 besar obat yang paling laku di Oh gitu ya? ya di dunia Eh, ya. itu nama-namanya kayak nama-nama kayak anti cancer ya? Karena memang sebenarnya kan map MAB itu lebih ke Hmm, antibody gitu. Dan hmm. memang eh, kebanyakan memang untuk anti cancer ya. Misalnya rituximab yang tadi saya jelaskan kan untuk kanker yang Oke, non limfoma oke. atau hmm, Ini ada yang bertanya nih Pak Abdul. Dari ya silakan. Salsabila Putri. Ya, Salsabila Putri dulu yang ngabung duluan. Silakan Salsabila Putri. Catat ini. Iya, baik Bapak. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Dadang dan Pak Abdul yang telah memberikan kesempatan. Jadi tadi kan di slide PowerPoint Pak Abdul itu ada tentang terapi monoklonal antibody yang bagian targeting biofilm ya Pak. Nah, untuk targeting biofilm itu sendiri, mungkin saya izin bertanya, contoh di pasarannya itu apa dan bagaimana mekanismenya seperti itu Pak. Terima kasih. Nih, contohnya Ya, ini langsung ini aja ya. langsung bisa baca Pak Abdul. Langsung dijawab saja ya. Ya, langsung bisa baca. Biar nggak lupa nanti ini. Oke, biar nggak lupa ya. Sudah Hmm. tua aja lupa. Contohnya ini apa? Contohnya TLR8, 2F dan 1H gitu. Jadi intinya karena biofilm itu sendiri kan itu sebenarnya adalah polisaccharides itu. Jadi banyak kompleks matriks ya dan itu adalah suatu apa antigen ya karena salah satu antigen itu kan tadi saya sebutkan ada polisakarida, ada protein. Nah, dan ini adalah ya ini apa karena biofilm itu dari kompleks yang eh, ini apa eh, kompleks dari polisakarid. Nah, itu juga sebagai antigen. Nah, ini contohnya adalah yang ini yang ada di slide sini. Dan mekanismenya itu masih sama. Jadi antara antibodi mengenali antigen polisakaride yang spesifik. Nah, itu sudah gitu dia akan eh, me- ini apa menginhibit atau menghambat pembentukan biofilm yang lebih besar lagi. Bagaimana Salsabila? Ada feedback? Ya, Pak. Berarti untuk contohnya seperti yang TLR 8 itu nanti dia dibentuk menjadi biofilm gitu ya, Pak? Bukan itu lebih contoh itu obatnya gitu. Jadi malah menghambat pembentukan biofilm. Jadi kalau dilihat dari gambarnya, jadi kan antibodinya ini dikasih gitu. Nah, jadi si bakterinya itu
jadi kalau mekanisme terbentuknya biofilm adalah pertama kan planktonic bakteri. Jadi bakterinya satu-satu dia menempel pada satu tempat gitu ya. Terus sudah gitu dia berkumpul, terus akhirnya dia menghasilkan mengsekresikan apa yang namanya biofilm sehingga ya dia susah untuk dibunuh oleh antibiotik atau apapun itu karena tidak bisa berpenetrasi. Jadi kalau dari ini targetnya dia memang pertama yang kalau yang dari sini dia targetkan si bakteri tersebut sebelum dia berkumpul menjadi fluorescensing, tapi juga ada yang menargetkan si biofilm itu sendiri gitu. Jadi uh, yang apa dia bisa menempel spesifik pada karena biofilm sendiri itu kan polisakarida yang ini apa sebagai antigen. Jadi dikenali oleh sistem imun. Ya, Ya baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. ya, Oke, sama-sama. terima kasih Salah Sabila. Selanjutnya ada Gina Fauzia Rahma. Ya, baik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bisa, terima kasih atas nggak bisa kesempatan. on kamera juga. Ini, Pak, kalau on cam sinyalnya kadang kurang stabil. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak. Jadi saya pernah baca suatu artikel bahwa untuk pengobatan badai sitokin pada pasien COVID-19 itu bisa menggunakan tocilizumab dengan mekanismenya itu menghambat reseptor interleukin 6. Nah, sedangkan pada fenomena badai sitokin itu sendiri kan Pak bukan hanya interleukin 6 yang terlibat gitu. Ada sitokin-sitokin yang lain. Nah, apakah itu berarti sedangkan kan tadi seperti yang Bapak jelaskan bahwa pengobatan antibodi monoklonal ini spesifik gitu ya Pak. Berarti apakah itu bisa menjadi kekurangan antibodi monoklonal karena spesifik jadi efikasinya tidak 100% seperti itu Pak atau bagaimana? Ya, eh, iya sih. Oke. Yang saya baca, yang saya pahami juga. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang untuk pengobatan antibodi yang apa, yang itu karena dia spesifik pada IL-6 ya, interleukin 6 itu memang jadi yang sedangkan sitokin yang lain tidak tidak turun gitu. Tapi ya biasanya itu memang ya harus apa salah satu pengobatan bukan yang utama kan ya itu. Jadi ya memang saat itu apalagi kalau kondisinya udah parah ya biasanya di ini apa dilakukan juga pengobatannya gitu yang saya pahami. Jadi eh, ya itu memang salah satu kelemahannya memang karena terlalu spesifik jadinya kadang tidak ini apa tidak mengobati yang eh, permasalahan utama. Nah, yang mestinya yang harus dipelajari adalah apa yang menyebabkan si badai sitokin itu sendiri gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang apa memang penelitian juga mungkin menghilangkan virusnya atau malah inflamasinya juga diturunkan. Jadi bukan cuma sitokinnya aja yang diturunkan gitu. Jadi banyak tahapan yang eh, harus dilakukan. Mungkin Oh iya demikian. baik Pak. Jadi untuk beberapa eh, penyakit itu mungkin terapi antibodi monoklonal ini bisa jadi terapi tambahan gitu ya Pak, bukan terapi yang utama. Ya, karena secara umum yang saya pahami juga ini masih bukan jadi utama gitu eh, si apa pengobatan ini monoklonal antibody karena ya pertama itu mahal juga dan kita seperti apa ya kayak kita tahu bisa menghambat IL-6 tapi ternyata atau TNF alpha tapi ternyata mungkin ada efek samping lainnya gitu dalam mengaktifasi sitokin yang lain. Nah, itu yang masih harus dipelajari lebih detail gitu untuk itu. Dan ya itu sebenarnya itu dari riset yang panjang ya karena
harus mempelajari juga detail gitu. Mungkin ada molekul yang spesifik yang bisa bisa dihentikan gitu untuk semua sitokin tersebut bisa hilang gitu. Nah, itu juga harus dipelajari. Masih Oke. ya, Ya, baik. Terima kasih Pak atas ya penjelasannya. Oke, sama-sama. ini sudah ya. Selanjutnya ada Sakitatun Nikmah. Silakan. Sakitatun Nikmah. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak, untuk penggunaan jangka panjang dari monoklonal antibodi ini, apakah ada resiko resistensi atau penggunaan jangka panjang bisa menurunkan efektivitasnya, Pak? Terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Ya, itu memang salah satu kekurangannya gitu. Yes, itu juga misalnya kalau untuk pengobatan kanker ya tadi kita mengetahui ada reseptor yang spesifik terhadap kanker tersebut sehingga kita bisa kasih spesifik antibodi ya. Tapi ternyata kanker itu juga ya pinter juga jadi yang namanya resistensi. Jadi bisa terjadi mutasi gitu. Sama seperti virus ya. Jadi bermutasi bahwa si reseptor itu jadi berubah sehingga tidak dikenali oleh antibodi atau malah ditutupi. Nah, ya itulah salah satu efeknya gitu. Makanya terus pengobatan itu juga berkembang, jadi malah ada yang sekarang baru namanya yang CAR T cells itu jadi yang memang lebih spesifik lagi kepada kanker gitu dan makanya pengembangan obat terus berkembang. Rapid test, Sakitatun Nikmah. Iya, Pak. Eh, berarti ada resiko resistensi ya, Pak? Ya, resiko resistensi itu selalu ada. Oh iya. Baik, selanjutnya Pak, saya izin bertanya Pak. Yang kedua itu untuk penggunaan MAP ini ya Pak, apakah ada suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya? Misalnya dalam pengobatan kanker, untuk obat kanker itu kan dosisnya sangat harus diperhatikan ya Pak, karena kalau eh, lebih sedikit sepertinya toksik. Itu yang saya tahu. Nah, kalau untuk MAB ini, apakah ada suatu hal yang sangat-sangat perlu diperhatikan dalam penggunaannya Pak? Terima kasih. Saat ini sih masih yang saya pahami ya itu untuk MAB itu dia itu memang masih sebagai apa ya tambahan dari pengobatan yang biasanya gitu yang normalnya jadi kemoterapi cuma dikombinasi gitu. Karena memang masih kita masih belum masih belum efeknya efek samping dan lainnya masih belum jelas dan juga salah satunya masalah eh, resistensi juga bermasalah juga kan. Jadi karena juga ya itu salah satu permasalahannya. Tapi dengan mengkombinasi jadi chance untuk jadi pertama mengurangi dosis dari kemoterapi itu sendiri dan juga apa chance untuk mutasinya itu juga berkurang gitu. Jadi makanya yang tidak saat ini yang saya pahami itu belum ada yang untuk cuma menggunakan satu-satunya ini apa terapi. Dia masih dikombinasi. Iya, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya sudah. Ini ada di kolom chat nih Pak Abdul dari Monica Dianis. Jadi Di izin chat. bertanya Pak. Ya di chat. Izin bertanya Pak. Tadi dijelaskan bahwa salah satu keuntungan antibodi monoklonal memiliki efek samping minimal dan pertanyaan saya. Biasanya efek samping seperti apa yang dapat terjadi pada pasien? Kemudian apakah hingga saat ini pernah ditemukan adanya kasus atau masalah terkait efek samping atau efek toksik dari antibodi monoklonal yang dapat membahayakan pasien? Antibodi. Yaitu justru dengan kadang yaitu saya tentang sitokin kita menurunkan antibodi eh, turun tapi ternyata jadinya ada feedbacknya gitu feedback loop jadi malah antibodinya naik gitu
antibody apa si sitokinnya malah naik. Terus kadang ada kita menemukan molekul yang spesifik untuk misalnya aktivasi T cell gitu, ya juga sama gitu. Ternyata dikasih dia itu untuk menurunkan, tapi ternyata jadinya malah feedback loop. Jadi makanya itu kompleks, masih kompleks dan masih untuk dipelajari masih banyak yang harus dipelajari. Gimana menikah dia? Oh, Nah, ya sangat. hmm. Ini yang tok nih, Yang mumpung ada Pak cocok. Abdul. Nah, oke. Ya, berarti tadi ada berapa ada 4 5 Hmm. 6. Halo, yang cowok ada nggak? Iya, Belum, belum mungkin Bapak, Belum. menunggu penjelasan saya, Bapak. Udah selesai katanya penjelasannya. Oh, Nggak ada penjelasan. katanya masih berlanjut, Bapak. oh enggak, kayaknya terlalu terlalu detail nanti terlalu pusing kalau saya lanjut lagi. Kalau pusing Kalau katanya. mungkin sharing juga gitu mengenai tadi saya cerita S1 kan apoteker, ternyata kalau kalau saya kalau sempat tidak lulus apoteker ujiannya ya, tapi dengan tidak lulus ujian apoteker itu jadi kesempatan saya untuk kerja di Tuberculosis Research Center. Jadi karena kalau di ITB ujian, terus kalau misalnya nggak lulus harus nunggu 1 semester berikutnya, ya jadi cukup lama gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya tidak lulus, terus juga ya udah saya sambil nunggu eh, ini apa kerja sebagai riset asisten, tapi sambil kerja juga sambil ngelamar beasiswa juga gitu untuk beasiswa. Waktu itu saya ngelamar kemana-mana ya pokoknya karena pengen keluar negeri kemana-mana, mau ke Jerman, ke Belanda, Perancis, Swedia, saya ngelamar semuanya. Tapi ya ternyata nyangkutnya di Jerman gitu, alhamdulillah. Terus ya alhamdulillah setelah dapat beasiswa juga sebelum berangkat sempat ujian dan akhirnya lulus. Jadi ya walaupun ada hambatan ya insya Allah itu eh, bukan yang terbaik. Jadi saya kebayang kalau misalnya saya ternyata langsung lulus mungkin nggak ada chance untuk saya untuk waktu untuk ngelamar beasiswa gitu. Mungkin ya gitu juga lah mungkin sebagai sharing. Oh, Kar. Jadinya Kar. Ada yang lain yang mau bertanya? Ya, gimana ada yang mau bertanya? Sambil ini. Tadi yang sedia apa? Monoklonal antibody yang ada di pasaran itu bentuk sediaannya apa ya, Pak Abdul ya? Kebanyakannya. Banyaknya sih di infus atau suntikan ya gitu. Berarti injeksi ya, parenteral ya. Karena tidak stabil kalau dimakan. Tuh Permisi, Alfaikar, Bapak. nggih, Alfaikar bertanya tuh, silakan Kak. Ya, Bapak. Permisi, Bapak. Izin menagih saja sih, Bapak. Soalnya kan tadi di awal kan ingin menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan oleh Bapak Abdul Hadi ini ya, Bapak. Nah, tadi makanya saya merasa ini masih ada lanjutan kayaknya deh gitu, Bapak. Tentang penelitian apa yang telah dilakukan, apalagi terkait imunologi, ataupun ada tentang bidang lain terkait pengobatan ini, Bapak. Tentang ya intinya penelitian yang telah Bapak kembangkan dan yang jadi khasnya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sedikit sedikit tentang slide terakhirnya aja gitu ya. Tuh kuatir buat nggak ngerti gitu ya. Ya, jadi sebenarnya ntar, oke. Jadi saya itu sebenarnya tertarik antara hubungan dengan sebentar. Nah, jadi saya tertarik jadi antara antigennya ini adalah gula ya, gugus gula. Jadi ternyata
mungkin kita familiar dengan familiar dengan blood group atau golongan darah ya. Nah, golongan darah itu sebenarnya intinya adalah perbedaan antigen antara orang-orang aja, ada grup A, B atau O gitu. Nah, dan itu beda antigen, dan antigennya itu adalah gugus gula gitu. Nah, ternyata si gugus gula itu, si antigen tersebut bukan cuma ada di sel darah merah, di surface molekulnya bukan di situ, tapi juga ada di organ yang lain. Salah satunya di saluran pencernaan, nih. Nah, di saluran pencernaan itu ternyata dipergunakan juga untuk bakteri normal, bakteri komensal untuk sumber makanan ya. Karena kan itu gus gula ya, itu dipakai untuk makan. Nah, terus sudah gitu, apabila ternyata beda golongan darah itu punya perbedaan mikrobiota. Jadi salah satu fokusnya risetnya adalah eh, mikrobiota apa yang tinggal di situ dari perbedaan gugus gula tersebut. Terus juga ternyata dengan adanya perbedaan itu dia menyebabkan perbedaan terhadap susceptibility terhadap infeksi saluran pencernaan. Susceptibility maksudnya dia lebih mudah terinfeksi atau enggak gitu, di saluran pencernaan. Jadi yang pertama lebih ya itu ya fokus risetnya. Terus juga eh, itu yang poin yang pertama. Terus yang poin kedua ini adalah di mana si bakteri Salmonella ini eh, men- dia dia itu punya apa istilahnya, kalau menempel ke sel ada adesin gitu. Nah, dia itu spesifik, jadi ada reseptor ya. Jadi ada reseptor, dia itu menempel spesifik pada spesifik gugus gula tertentu gitu. Dan itu ada di yang punya grup blood group yang ada di ya salah satu blood group gitu. Jadi dia itu lebih susceptible pada infeksi karena si bakteri itu dia menggunakan gugus gula tersebut, antigen tersebut untuk nempelnya, dan dia lebih mudah menginfeksi. Terus yang poin ketiganya adalah yang fokusnya gimana saat salmonella menginfeksi sel, dan dia itu menggunakan juga antigen di sana supaya dia bisa survive. Terus yang keempat, pertanyaannya bagaimana eh, bakteri saluran pencernaan bisa menghambat salmonella untuk supaya eh, apa meng, supaya menghambat dia untuk menginfeksi. Jadi itulah ya beberapa fokus dari risetnya dan di publikasinya. Mungkin itulah. Ngerti ya Mbak? Ngerti apa enggak, Kar? Enggak, Bapak. Ya, Kalau Makanya ya. yang Jadi saya intinya ya gimana gimana? yang saya tangkap tadi kan kayak yang pertama ada perbedaan apa golongan darah itu ya Bapak dalam Ya, susceptible-nya. ya. Namun kan kayak bagaimana bisa gitu aja kan. Masa pembedaannya itu yang bisa membedakan apa, dan kayak ya saya belum tahu sih yang mikroba yang diuji itu apa saja, dan ya itu sih Bapak yang tadi yang saya tangkap cuman itu saja. Yang Hmm. lain-lain itu kayak Hascrican, importer Hascrican, survival itu belum nangkap. Ya sebenarnya intinya kita punya apa eh, golongan darah gitu, dan dia itu beda antigen, dan dia tuh punya gugus gula beda-beda gitu. Makanya dia itu ada yang orang yang lebih mudah terinfeksi, yang mudah atau lebih resisten gitu terhadap infeksi. Dan sekarang yang poin satu saya nanya faktor apa yang menyebabkannya. Yang satu karena ternyata mikrobiotanya beda. Yang kedua, poin yang kedua, ternyata si bakteri tersebut menggunakan gugus gula tersebut untuk menginfeksi, jadi dia nempel gitu. Nah, terus yang ketiga,
bagaimana ternyata dia menggunakan gula tersebut untuk survive di dalam sel. Dan yang keempat, ini lebih fokus pada si bakteri tersebut, bakteri komensal bakteri yang saya spesifik ada apa namanya Akkermansia, yaitu mucus degrading bakteria. Jadi dengan adanya bakteri tersebut dia bisa membuat salmonella lebih susah untuk menginfeksi. Jadi semuanya intinya itu antara semoga Berarti lebih paham. ya Bapak, berarti kalau metodenya itu Bapak, cara ya kan saya karena imunologi saya kan juga jelek ya. Nah, tidak tahu bagaimana sih kayak penelitian yang terkait imunologi, kayak ya dari jurnal-jurnal yang pernah dibaca dulu pas waktu ada mata kuliahnya kan, saya cuma ngelihat, tapi nggak tahu apa kayaknya tuh melihatnya kayak dengan entah biologi atau entah dengan komputasi, itu saya belum tahu. Mohon dari Bapak untuk menjelaskan metodenya Bapak. Metodenya sebenarnya kalau apa imunologi itu yang yang saya jadi sebenarnya kan ada sistem imun itu kan banyak sel ada tadi bilang ada humoral, ada apa ada kayak antibody gitu imunologi, dan juga ada ini apa selular gitu imunologi. Nah, selular imunologi itu similar immunity itu kayak sel T, B cell, terus udah gitu macrophage kayak gitu. Jadi eh, biasanya lebih ke apa mendeteksi mungkin bisa ada infeksi tertentu atau ada apa jadi sel mana yang teraktivasi gitu spesifik teraktivasi, terus juga eh, bagi bagaimana atau mungkin imun apa si bakteri atau virus itu dia bisa eh, mengkelabui gitu imun sistem gitu kayak kayak gimana gitu. Jadi biasanya orang menggunakan metodenya menggunakan mencit gitu. Jadi udah gitu diinfeksi, dilihat imun sistemnya, atau mungkin kalau yang fokusnya ke kanker gitu. Jadi biasanya sih lebih ke kayak kayak mencit gitu, terus dikasih sel tumor gitu, terus itu dipelajari gitu imun sistemnya gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya metode, dan salah satu metode yang karena kan kita harus membedakan antara misalnya sel B dan sel T gitu ya. Kan itu juga tadi kan sempat dijelaskan tentang surface molekul gitu. Jadi ternyata tiap sel itu mempunyai spesifik molekul yang ada. Nah, dan itu kita pakai biasanya metode flow cytometry. Jadi flow cytometry itu sebenarnya intinya juga kayak kayak tadi monoclonal antibody ini apa terapi sama gitu. Jadi menggunakan antibody spesifik pada eh, protein tertentu terus tapi dia couple oleh eh, dengan warna gitu fluoresen. Nah, itu dideteksi dengan mesin, dan jadi kita bisa membedakan, yaitu metode yang banyak gitu, yang digunakan di imunologi. Banyak lah. Terang kalau masih S1 saya juga tidak paham detailnya kayak gitu waktu dulu. Tapi sudah setelah riset jadi kebayang gitu, oh ternyata kayak gini metodenya. Mungkin itu Pak Abdul, kalau maksudnya kalau di Indonesia kan memang apa ya, riset-riset terkait molekuler itu kan masih sangat terbatas ya. Iya, Ya, kayak apa kayak PCR itu juga kan masih menjadi bahan yang mahal di sini gitu kan. iya, memang. Itulah Nah, ini kelebihannya mungkin kalau ada kesempatan untuk kuliah ke luar negeri gitu, jadi bisa iya. belajar gitu. Nah, ini saya Pak waktu Dadang. S3 bertiap hari ngerjain PCR. Selama di sini, aduh mahal sekali. Baik Pak Abdul, ini ada pertanyaan nih dari Faiza Aurelista Octaviana. Izin Iya. bertanya Bapak, jadi Bapak menjelaskan untuk persediaan dari obat-obat antibodi monoklonal pada umumnya berbentuk injeksi dan juga tipe dalam sekian tablet overall itu tidak stabil.
Apakah saat ini sudah ada perkembangan obat yang memodifikasi bentuk sediaan dari obat antibodi monoklonal menjadi bentuk sediaan oral sehingga dapat menciptakan sediaan yang lebih stabil? Saya kurang tahu ya untuk ini apa pengembangannya gimana, tapi yang saya baca itu banyaknya memang ini sih apa lebih ke infus atau injeksi gitu dan biasanya karena ini pengobatannya lebih ya karena mahal juga dan karena lebih biasanya dipakai untuk yang udah urgent gitu tuh. Jadi eh, yang harus efektivitasnya udah terbukti gitu. Jadi banyaknya sih yang itu sih pakai injeksi gitu atau infus spontan. Untuk pengembangan oral mungkin nggak tahu, saya kurang paham, belum pernah baca. Oke, sudah waktu. Silakan untuk mau bertanya. Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya, kenapa Pak Abdul kok betah banget di Jerman gitu? Jerman. Di Jerman gimana ya? Waktu saya berangkat ya sekarang di sini sama keluarga kan jadi gimana ya? Udah anak-anak sudah besar terus lebih kalau ditanya anak mau ke Indonesia ya mereka karena sudah besar di sini jadi agak berat gitu. Terus juga yang satu sisi juga ini apa? Oh beasiswa. Di satu sisi juga di Indonesia masih belum ada pekerjaan gitu ya. Jadi itu juga paling berat. Kalau boleh menyarankan mungkin saat ini mending di sana aja Pak Abdul. Ya tiap kali kalau saya pulang ke Indonesia ini apa liburan gitu ke ITB awalnya